Kembali lagi di channel MZ Official. Sebelum masuk ke video, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan bunyi loncengnya. Tokecang, dalak bayung jeung kangkung. Si Neng jeung si Ujang ngajawab salam ini ciga nu embung. Jadi sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Puji dan syukur hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul kembali di tempat yang insya Allah muliakan ini. Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pilih sayang, yang telah menciptakan kita berpasang-pasangan dan juga telah menciptakan wanita-wanita yang begitu manis, alis matanya bagaikan semut berbaris-baris, dan juga senyumnya yang manis membuat iman semakin tipis. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan alam, Habib tertinggi anti korupsi, Habib termulia anti durhaka, yakni Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana beliau telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Dan juga semoga sampai kepada sahabatnya, tabi'in juga tabi'atnya, dan juga kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Al-Intiqal beserta keluarga, mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa juga Dewan Juri, Dewan Asatid-Asatidah beserta santriawan wa santriawati yang saya cintai, mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga tetap istiqomah di jalannya. Hadirin rahimakumullah, berdirinya kami di sini akan menjelaskan kandungan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12 yang akan dilantunkan oleh rekan saya. Yang artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan dengan menyebut namamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang mungkin sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati
sinar Allah yang harum dengan segala jenis. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya kita dilarang untuk berprasangka, menggunjing, dan bahkan mencari-cari kesalahan orang lain. Adapun asbabun nuzul dari ayat ini diriwayatkan oleh Ibnu Munzir dan Ibnu Juraij bahwasanya ayat ini turun berkaitan kisah yang terjadi pada Salman Al-Farisi, yang mana kisahnya itu pada suatu hari Salman Al-Farisi ini telah selesai makan. Lalu setelah makan itu Salman Al-Farisi kemudian tidur, dan pada saat tidur Salman Al-Farisi ini tertidur. Lalu kemudian ada sebagian orang yang melihat peristiwa tersebut dan memperbincangkan peristiwa tersebut. Maka turunlah ayat ini yang melarang umat Islam untuk menceritakan aib orang lain. Hadirin rahimakumullah, kita tidak boleh berprasangka kepada orang lain. Prasangka yang secara harfiah merupakan dugaan yang belum tentu kebenarannya ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama, prasangka buruk atau suudzon, dan yang kedua, prasangka baik atau husnuzon. Namun yang dimaksud dilarang dalam ayat ini adalah prasangka buruk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdabul hadis." Yang artinya, janganlah kamu berprasangka buruk karena keburukan sangka itu termasuk perkataan yang paling dusta. Hadirin rahimakumullah, berprasangka buruk di sini bisa saja kepada diri kita, kepada orang lain, atau bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh berprasangka buruk kepada diri kita sendiri. Ketika kita meragukan kemampuan diri kita sendiri. Salah satunya adalah ketika kita memiliki cita-cita, lalu kita menganggap bahwasanya kita tidak akan bisa mencapai cita-cita tersebut karena kita ragu akan kemampuan kita, sehingga kita tidak mau mencoba dan senantiasa takut gagal. Lalu yang kedua adalah contoh berprasangka buruk kepada orang lain. Ketika orang lain, misalkan atau teman kita, ingin membantu kita, tapi kita justru malah berpikiran bahwa mereka membantu kita karena ada kemauannya, misalkan karena ingin dipuji atau karena ingin juga mendapat bantuan dari kita. Atau contoh lain, ketika ada teman yang menasihati kita, tapi kita justru malah berpikiran, dia sok baik, yang padahal dia kan juga belum tentu baik. Yang padahal pada kenyataannya teman kita menasihati kita tersebut karena mereka sayang kepada kita. Lalu yang ketiga, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu ketika kita meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ternyata doa tersebut tak kunjung juga terkabul. Kita lalu berpikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mendengarkan doa kita. Allah tidak menyayangi kita. Yang padahal pada kenyataannya Allah menyayangi kita. Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Karena mungkin saja hal yang terdapat pada doa kita tersebut tidak baik untuk kita. Dan justru Allah sedang mempersiapkan hal yang jauh lebih baik dari hal yang terdapat dalam doa kita tersebut. Atau contoh lain, ketika kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala atau musibah, lalu kita berpikiran bahwa Allah tidak menyayangi saya. Orang yang berprasangka buruk akan senantiasa mengeluh ketika diuji. Tetapi orang yang berprasangka baik atau berhusnuzon akan senantiasa mengambil hikmah dari setiap ujian yang Allah berikan. Oh, mungkin Allah memberikan ujian ini kepada saya supaya saya menjadi lebih tegar. Atau Allah memberikan ujian ini untuk melatih kesabaran kita. Hadirin rahimakumullah,
boleh berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis juga dikatakan la yamutun ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi don, yang artinya janganlah salah satu di antara kamu meninggal dunia kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kenapa kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, kepada diri kita atau kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena terkadang apa yang kita lihat itu tidak selamanya mencerminkan kenyataannya. Maka dari itu perlu dibuktikan kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk senantiasa berhusnuzon. Contohnya yaitu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzon terhadap takdir yang telah Allah tentukan. Karena apapun yang Allah ciptakan semuanya pasti yang terbaik. Karena Allah tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia, sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 191. Lalu contoh lain yaitu berprasangka baik kepada diri sendiri, yakni dengan cara kita mensyukuri apa yang ada pada diri kita. Karena baik itu yang disukai ataupun yang tidak kita sukai dalam diri kita, itu merupakan pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga melarang kita untuk menggunjing. Bahkan dijelaskan bahwasanya orang yang menggunjing itu ibarat memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Maka dari itu kita tidak boleh menggunjing. Adapun menurut Hasan, cucu dari Nabi Muhammad SAW, menggunjing ini ada 3 macam dalam Al-Quran. Yang pertama, ghibah, artinya menyebut-nyebutkan kejelekan orang lain. Contoh, kita menyebutkan kejelekan si A kepada si B. Si A mah orangnya suka ngupil, atau misalkan si A mah kalau tidur suka ngorok misalkan. Lalu yang kedua adalah ifkun, artinya mengabarkan berita-berita yang tersebar yang padahal belum tentu kebenarannya. Lalu yang ketiga adalah buhtan atau tuduhan palsu. Nah, ini berbahaya. Kenapa? Karena buhtan ini bisa menimbulkan fitnah. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk berprasangka baik dan melarang kita untuk berprasangka buruk. Baik itu kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita tidak diperbolehkan untuk menggunjing. Karena sudah dijelaskan bahwasannya orang yang menggunjing itu bagaikan memakan daging bangkai saudaranya sendiri. Sedangkan kita semua adalah saudara. Dan sesama saudara itu kita harus saling mendukung. Jangan menceritakan aib satu sama lain. Kita sesama saudara harus saling mendukung, saling membangkitkan, bukan saling menjatuhkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Undur makila wala tangdur mangkala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.